Sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi untuk kisah kali ini adalah tentang satu keluarga 5 nyawa tumpas semua. Sepasang suami istri, 2 anak kandung, dan seorang ibu mertua. Tidak disangka-sangka pelakunya adalah seorang yang dikenal sangat baik dan sangat religius. Jadi untuk kasus kali ini kita akan mengulas satu kasus yang sangat beda dan tidak disangka-sangka. Andi Matalata atau yang biasa dipanggil dengan Andi Lala adalah seorang pria berusia 36 tahun yang mempunyai banyak sekali usaha. Di antara usaha-usahanya adalah menyewakan tenda untuk hajatan, menyewakan sound system, dan juga sebagai tukang las. Meskipun dikenal sebagai pria yang sangat religius, tapi Andi Lala juga pernah tersangkut masalah hukum sebagai penada barang curian. Tapi teman-teman, rupa-rupanya Andi Lala ini berupaya untuk hidup seimbang antara perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Sebab di antara banyaknya usaha-usahanya, dia merupakan seorang penjual obat-obatan terlarang. Andi Lala juga mempunyai banyak sekali teman-teman, orang baik dan juga orang yang tidak baik. Awal mula yang menjadikan setan begitu takut mendekat pada Andi Lala terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April tahun 2017. Saat itu Andi Lala mengundang seorang teman bernama Roni dan seorang kerabat bernama Andri Saputra untuk datang ke rumahnya. Pertemuan itu untuk merencanakan hal yang tidak baik terhadap kerabat sang istri, yaitu Rianto, seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga gudang sembako. Esok harinya, Sabtu tanggal 8 April tahun 2017, Andi Lala pergi membeli besi berbentuk silinder sepanjang 60 cm. Selain itu, Andi Lala juga belanja barang haram sebesar Rp300.000 dan menyewa sebuah mobil yang akan dikendarai bertiga menuju kediaman Rianto yang beralamat di Jalan Mangan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Semua skenario sudah disusun dengan rapi. Andi Lala nantinya yang akan masuk rumah, sedangkan Roni dan Andri cukup menunggu dan berjaga-jaga di teras rumah saja. Lalu mereka bertiga berangkat mengendarai mobil sewaan itu. Sesampainya di tempat tujuan sekitar jam 11.30 malam hari. Mobil sewaan itu diparkir di depan gang dan 3 pria ini berjalan kaki untuk menuju kediaman keluarga Rianto. Malam Minggu tanggal 8 April 2017 dini hari itu, Andi Lala bertamu ke kediaman Rianto, mengetuk pintu dan dibukakan sendiri oleh sang tuan rumah. Rianto sendiri sama sekali tidak curiga sebab Andi Lala ini adalah kerabat dekat sang istri. Andi Lala langsung mengajak Rianto untuk bersama-sama menghisap barang terlarang. Nah, teman-teman, saat lagi sibuk menghisap itulah Andi Lala mengeluarkan besi silinder dan mengayunkannya ke kepala Rianto berkali-kali. Rianto pun rebah tanpa sempat melakukan perlawanan. Setelah memastikan Rianto sudah tidak bernafas lagi, Andi Lala pun keluar untuk meminta kedua temannya ini yaitu Roni dan Andri untuk memutar mobil yang mereka parkir di gang. Setelah itu Andi Lala bergegas masuk ke dalam kamar Rianto untuk mencari barang-barang berharga di dalam lemari. Naasnya teman-teman, saat itu Sri Riani, istri dari Rianto ini terbangun dan memergoki aksi Andi Lala. Sri Riani yang mungkin merasa takut berlari ke dapur. Andi Lala mengikuti dari belakang. Sri pun menegur. Tapi belum selesai bicara, Andi Lala dengan secepatnya mengeksekusi dengan besi hingga wanita itu pun menemui ajal. Suara benturan itu membuat 3 anak Rianto ikut terbangun dan memanggil-manggil sang ibu. Andi Lala balik ke kamar dan tanpa sedikit pun rasa belas kasihan, Andi Lala lagi-lagi menjadi malaikat pencabut nyawa bagi ketiga anak ini dengan masih menggunakan besi silinder sepanjang 60 cm. Bocah-bocah itu sudah diam, kecuali seorang bocah yang berusia 4 tahun bernama Kanaya. Tapi Andi yakin kalau nggak lama lagi Kanaya ini akan diam menyusul orang tua serta saudara-saudaranya juga. Saat Andi sibuk mengemasi barang-barang berharga dari dalam kamar Rianto, di kamar yang lain, Sumarni, ibunda dari Sri Aryani berjalan keluar kamar sebab dia mendengar sang cucu terus menangis. Tapi saat tangannya hendak menghidupkan tombol lampu di kamar anak-anak, Andi Lala yang sudah menunggu di kegelapan mengeksekusi wanita ini dengan cara yang sama teman-teman. Sumarni pun rebah, berdekatan dengan 3 cucu kesayangannya. Semuanya meninggal dunia. Setelah itu, Andi Lala mengambil dan menyerahkan sepeda motor Honda Vario putih milik Rianto kepada Roni dan Andi Saputra. Mereka berdua meninggalkan rumah Rianto, ngabur menuju Lubuk Pakam. Sebelum pergi, Andi Lala terlebih dahulu membuang besi tebal di parit di dekat rumah Rianto. Lalu pulang ke rumah, kemudian mengembalikan mobil yang disewanya itu.
Besok paginya, tetangga Rianto yang curiga sebab lampu teras terus menyala dan pintu rumah tidak terkunci mencoba masuk. Dan saat sang tetangga sampai di dalam, mereka pun dibuat kaget. Mereka mendapati seluruh penghuni rumah sudah meninggal dunia, sedangkan si kecil menangis di sudut kamar dengan kondisi yang luka. Warga langsung membawa anak itu ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Warga pun langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan itu, aparat kepolisian secepatnya datang ke rumah Rianto di Jalan Mangan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Seluruh korban adalah Rianto berusia 40 tahun berada di ruang tamu, Sri Riani berusia 38 tahun berada di dapur, Siva Gadila Hinaya berusia 13 tahun anak pertama mereka, Gilan Laksono berusia 8 tahun anak kedua Rianto, dan Mariani berusia 68 tahun ibu mertua Rianto berada di dalam kamar. Tim Inafis langsung mengevakuasi kelima korban ini ke Rumah Sakit Umum Kota Medan untuk dilakukan autopsi. Diketahui saat keluarga Rianto ini dimakamkan, Andi Lala dan Dani Saputri istrinya ikut bersedih dan pura-pura melayat ke rumah duka. Saat polisi memeriksa rumah kediaman Rianto, polisi mendapati banyak sekali barang-barang berharga milik keluarga Rianto yang hilang. Di antaranya adalah 4 buah HP milik keluarga Rianto. Dan dari sinilah peta menuju ke pelaku ditemukan oleh polisi. Sebab ternyata Andila yang terkenal cerdas itu tidak membawa HP itu kemana-mana dalam keadaan on, sehingga polisi bisa melacaknya. Kepada pihak kepolisian, salah seorang tetangga dari Pak Rianto ini mengaku bahwa di malam kejadian itu jam 11.45 waktu Indonesia bagian Barat, dia melihat ada mobil bernomor polisi BK 1011HJ terparkir cukup lama di gang itu. Mendapatkan info itu, polisi pun langsung menyelidiki kepemilikan mobil itu, dan ternyata mobil itu adalah mobil sewaan. Dan kepada polisi, pemilik mobil itu mengatakan kalau di hari itu mobilnya sedang disewa oleh Andi Lala. Berbekal dari keterangan itu, pada tanggal 11 April 2017, pihak kepolisian pun langsung mendatangi kediaman Andi Lala yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Riau. Tapi tentu saja rumah Andi Lala sudah kosong sebab dianya sudah pergi dengan mengendarai mobil Mitsubishi L300 dengan nomor BK 1325FZ. Dan ternyata mobil itu ditinggalkan begitu saja oleh Andi Lala di SPBU Pagarsari Perbaungan. Polisi pun memutuskan untuk memeriksa rumah Andi Lala, dan ternyata dari rumah Andi Lala, polisi berhasil menemukan berbagai barang-barang milik keluarga Rianto. Di antaranya adalah dompet dan alat-alat sekolah, STNK sepeda motor Vario, dan laptop milik Siva. Di kesempatan itu juga, polisi mendapati kalau Andi Lala beraksi dibantu oleh Roni dan Andri. Di tanggal 11 itu, polisi langsung menangkap kedua pria ini. Mereka berdua menceritakan segalanya kepada pihak kepolisian. Di saat itu juga, polisi menetapkan Andi Lala sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Foto serta identitasnya langsung disebarkan ke seluruh kantor-kantor polisi. Lalu pada Sabtu dini hari, tanggal 15 April 2017, petugas kepolisian berhasil menangkap Andi Lala di sebuah rumah salah satu kerabatnya di Desa Pakantua, Kecamatan Kempes, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pria amfibi ini tentu melawan hingga polisi memberi hadiah sebutir timah panas di masing-masing kaki Andi Lala. Andi Lala dibawa ke Mapolda Sumatera Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selain itu, pihak kepolisian juga meminta keterangan dari istri Andi Lala. Di dalam interogasinya, Andi Lala mengaku motif dirinya menghabisi Rianto karena dendam, sebab Rianto pernah berutang barang haram seharga 5 juta, tapi berkali-kali ditagih, Riantonya enggak mau bayar. Motif lainnya karena Andi Lala ini ingin merampok, sebab diketahui Rianto baru saja menerima warisan sebesar 500 juta rupiah dari sang mertua. Tapi ternyata setelah diubrek-ubrek sekamar, uang itu tidak ada di dalam rumah Rianto. Saat diperiksa oleh pihak kepolisian, Reni Saputri, istri Andi Lala, mengaku kalau pada bulan Juni tahun 2015, sang suami juga pernah menghilangkan nyawa Suherwan. Suherwan merupakan seorang pria beristri 3 yang merupakan selingkuhan Reni Saputri sejak tahun 2011. Andi Lala dibantu oleh salah seorang sahabat baiknya yang bernama Irfan. Irfan pun ditangkap. Suherwan dieksekusi dengan alu. Tubuhnya serta sepeda motor diletakkan di tikungan jalan seolah meninggal karena terjadi kecelakaan tunggal.
Dengan pengakuan itu, Reni dan Irfan dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Sidang vonis untuk dua pelaku ini digelar pada tanggal 3 Januari tahun 2018 di Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis hukuman 9 tahun penjara kepada Reni Saputri dan 11 tahun penjara untuk Irfan. Sedangkan sidang untuk kasus Rianto digelar di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari tahun 2018. Roni dan Andri yang hanya menikmati uang hasil menjual sepeda motor milik Rianto masing-masing sebesar Rp900.000 dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Andi Lala divonis maksimal yaitu hukuman mati. Mendengar vonis itu, pria amfibi itu langsung lumer, menangis histeris seperti perempuan dan langsung menyatakan banding. Lalu pada hari Senin tanggal 30 April 2018, Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan tetap memberikan hukmat kepada Andi Lala. Teman-teman, mari kita biasakan jujur dalam bisnis apapun, sekalipun itu adalah bisnis yang tidak baik. Dan bayarlah utang bila memang berutang, serta tepati janji bila memang punya janji. Teman-teman, semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari kisah kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.